Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, ada satu kisah yang sangat menginspiratif kepada kita. Kisah ini adalah kita ambil dari kisah seorang nabi yang dimana pada saat itu bosan berdakwah kepada umatnya. Puluhan tahun berdakwah kepada umatnya, menjadikan dirinya bosan, padahal itu satu kebaikan. Lalu kemudian ketika bosan berdakwah kepada umatnya, Allah SWT dengan rahmat dan cintanya memberikan sedikit ujian kepadanya. Kisah ini kita ambil kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada umatnya puluhan tahun. Lantas apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Dia bosan, dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku cukup berdakwah kepada umat. Aku berhenti. Aku tidak mau lagi berdakwah. Cukup sampai di sini. Cukup sampai detik di sini saja. Aku berdakwah." Lantas sahabatku sekalian, apa yang terjadi? Nabi Yunus alaihissalam pergi, lalu kemudian ketika dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala menitipi satu ikan zunnun yang amat sangat besar sebagai bentuk kesadaran kepada Nabi Yunus alaihissalam agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nabi Yunus akhirnya ditelan oleh ikan zunnun yang amat sangat besar. Ada satu kalimat yang sangat begitu menyentuh dalam hati kita. Kalimat yang disampaikan dari lisan seorang Nabi Yunus alaihissalam, kalimat yang sangat indah, kalimat yang penuh dengan cinta, kalimat penuh dengan kesalahan, kalimat penuh dengan kehambaan. La ilaha illa anta subhanaka kuntu inni minaz zalimin. Teman-teman sekalian, tahukah Anda mengapa Nabi Yunus alaihissalam tidak mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin? Tapi teman-teman sekalian, Nabi Yunus alaihissalam mengatakan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci engkau ya Allah, yang tidak ada yang diduakan kesucianmu kecuali engkau yang maha suci, dan aku termasuk orang-orang yang menzalimi. Teman-teman sekalian, mengapa Nabi Yunus begitu sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah? Karena beliau bersalah, merasa bosan dengan dakwahnya. Seorang Nabi Yunus saja, karena bosannya berdakwah, Allah berikan ujian, cobaan. Tapi dengan ujian cobaan itu, dia mengaku bahwa dia bersalah. Wahai Anda yang selalu melakukan dosa dan maksiat kepada Allah SWT, maka segeralah bertaubat. Pintu taubat Allah terbuka seluas-luasnya, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Teman-teman sekalian, maka kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam bahwa saatnya kita sadar bahwa diri kita hanya seorang hamba. Maka sebagai seorang hamba, ada 3 kesadaran yang harus kita miliki untuk menjalani kehidupan ini, untuk menerima takdir, untuk menerima setiap kehendak yang Allah tetapkan kepada kita. Karena yakin dan percayalah teman-teman sekalian, apa yang Allah kehendakkan dalam hidup kita, itulah yang terbaik untuk kita. Wa asya an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Teman-teman sekalian, apa 3 kesadaran itu? Apa 3 kesadaran itu? 3 kesadaran itu adalah, yang pertama, sadarilah bahwa pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu amat sangat dekat, hanya berjarak antara kening dan sajadah. Kesadaran kedua, teman-teman sekalian, yang harus kita miliki dalam hidup ini, agar hidup kita tenang, agar hidup kita bahagia, dan kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang kedua adalah, sadarilah sahabatku sekalian, bahwa semua telah ditulis Allah dengan begitu rapi, dengan begitu indah. Allah mengatakan bahwa wa ma asaba min musibatin illa biiznillah
Tidak ada satu perkara, satu musibah yang terjadi, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesadaran yang ketiga, teman-teman sekalian, sadarilah bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita. Allah itu selalu dekat dengan kita. Apa buktinya? Allah memberikan kita rezeki. Ketika kita sakit, Allah yang menyehatkan. Ketika kita bingung, Allah yang memberikan petunjuk. Ketika kita resah gelisah, Allah yang memberikan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Oleh karena itu, Allah selalu dekat kepada kita. Apa dalilnya? Apa buktinya Allah dekat kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.